Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membahas kecekuan kurva fungsi trigonometri. Kecekuan fungsi terbagi menjadi dua, yaitu cekung ke atas dan cekung ke bawah. Bisa dilihat di sini, cekung ke bawah adalah ini, dan ini adalah cekung ke atas. Untuk cekung ke atas adalah dikatakan cekung ke atas jika turunan pertama dari fungsi tersebut naik. Dan cekung ke bawah adalah jika turunan pertama dari fungsi tersebut turun pada suatu interval terbuka. Oke, baik. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang contoh soal kecekungan kurva fungsi trigonometri. Tapi sebelum lanjut, seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, jadi sebelum kita menentukan soal itu, kita harus tahu dulu konsep dari cekungan atau kecekungan. Jadi konsepnya itu ada turunan kedua dari F. Jika lebih dari 0 maka dikatakan cekung ke atas. Jika F turunan kedua itu kurang dari 0 maka itu dikatakan cekung ke bawah. Nah, jadi sebelum kita bahas ke soal, kita harus tahu dulu konsep dari ini. Jadi untuk cekung ke atas tadi turunan kedua dari F itu lebih dari 0. Sedangkan untuk cekung ke bawah turunan kedua dari X itu kurang dari 0. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung bahas ke soal. Nah, jadi di soal ini ada pada kurva fx sama dengan cos x untuk X lebih dari 0 derajat dan X kurang dari 360 derajat. Tentukan interval X sehingga kurva berbentuk cekung ke atas dan ke bawah. Nah, oke. Jadi di sini intervalnya itu 0 derajat sampai 360 derajat. Interval. Nah, oke. Kita langsung bahas. Jadi di sini ada fx-nya itu cos x. Nah, sekarang kita ke turunan dari cos x sama dengan negatif sin x. Nah, untuk turunan kedua f-nya ini min itu turun ke bawah dan turunan dari sin x berarti cos x. Jadi di sini kita buat dua turunan. Turunan pertama dari cos x itu ada negatif sin x, dan turunan kedua dari cos x itu negatif cos x. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan turunan ini, kita menentukan cekung. Nah, yang pertama kita menentukan cekung ke atas. Nah, untuk cekung ke atas itu kita masukkan konsepnya tadi. Cekung ke atas itu f aksen 2x lebih dari 0. Nah, turunan kedua dari cos x itu negatif cos x. Kita masukkan ke sini negatif cos x lebih dari 0. Nah, setelah itu ini dikali dua ruas ya. Jadinya negatifnya hilang, jadi cos x. Nah, tandanya ini yang tadinya lebih dari jadi berubah kurang dari 0. Sekarang kita menentukan cekung ke bawah. Nah, untuk cekung ke bawah itu tadi konsepnya f aksen 2x kurang dari 0. Nah, kita masukkan negatif cos x kurang dari 0. Nah, setelah itu sama dikali, ini tuh dikali dua ruas, jadinya cos x. Nah, tandanya ini juga sama, tandanya berubah jadi lebih dari 0. Nah, jadi untuk cekung ke atas itu cos x kurang dari 0, dan cekung ke bawah itu cos x lebih dari 0. Nah, untuk selanjutnya ketika kita sudah
menentukan cekung ke atas dan cekung ke bawah, kita mencari pembuat nol. Pembuat nol ini, jadi tanda pertidaksamaan kita jadiin tanda persamaan. Nah, seperti ini, cos X sama dengan 0. Jadi berapa sih nilai dari cos sama dengan 0 itu? Di sini ada 90 derajat dan 270 derajat. Berarti ini 90 derajat dan 270 derajat itu masuk ke interval yang ini tadi. Karena dia enggak lebih dari 360, enggak kurang juga dari 0 derajat. Nah, setelah kita udah tahu nih nilai dari cos sama dengan 0 itu, kita udah tahu 90 derajat dan 270 derajat. Kita buat selanjutnya kita buat garis bilangan. Nah, untuk di ujung sebelah sini ada 0 derajat. Untuk titiknya ini full ya. Dan untuk di ujung sini juga titiknya full 360 derajat. Nah, untuk di tengahnya ini ada 90 derajat. Titiknya tidak full. Kenapa tidak full? Karena kita belum tahu mana yang cekungnya ke bawah dan cekungnya ke atas. Nah, untuk 270 ini juga sama, titiknya masih kosong. Nah, selanjutnya di sini ada 3 interval. 3 interval nih. Interval pertama, kedua, dan ketiga. Nah, jadi kita itu menguji sudut interval ini dari ketiga ini. Jadi kita pilih aja mau interval pertama, interval kedua, atau interval ketiga. Nah, baik, jadi interval yang diuji itu interval 1. Interval 1 itu 0 derajat sampai 90 derajat. Kita misalkan 45 derajat di sini. Nah, jadi cos X sama dengan 45 cos 45 derajat. Nah, cos 45 derajat ini berapa sih? Cos 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Nah, jadi interval pertama itu 1/2 akar 2 nilainya positif. Berarti interval pertama di sini positif. Nah, otomatis interval kedua negatif. Kenapa negatif? Karena pasti bolak selang-seling gitu. Jadi kalau misalnya di sini positif, di sini negatif, dan berarti di sini positif. Nah, jadi interval pertama dan ketiga itu nilainya sama-sama positif dan yang kedua negatif. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui uji sudut ini, kita mengambil kesimpulan mana sih interval mana aja sih yang termasuk ke cekung ke atas dan cekung ke bawah. Di sini ada cekung ke atas. Nah, untuk cekung ke atas ini syaratnya cos X sama dengan kurang dari 0. Nah, jadi syarat dari cekung ke atas itu harus kurang dari 0. Nah, jadi kurang dari 0 ini bisa kita ketahui di interval kedua itu negatif semua. Negatif. Jadi otomatis ini tuh kurang dari 0. Berarti nilai berarti interval dari cekung ke atas itu 90 derajat kurang dari X kurang dari 270 derajat. Nah, ini untuk interval cekung ke atas. Sedangkan untuk interval cekung ke bawah, itu syaratnya cos X-nya itu harus lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti yang plus ini. Nah, berarti interval pertama dan ketiga itu termasuk cekung ke bawah. Berarti cekung ke bawah itu interval dari 0 derajat
kurang dari X kurang dari 90 derajat, dan 270 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Nah, sekarang sudah kita ketahui, jadi cekung ke atas itu ada interval dari 90 derajat kurang dari X kurang dari 270 derajat, sedangkan interval dari cekung ke bawah itu ada dua, ada 0 derajat kurang dari X kurang dari 90 derajat, dan 270 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Nah, jadi itu pembahasan yang saya ketahui mengenai kecekungan kurva fungsi trigonometri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anung Nurhaidi dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan contoh dan pembahasannya. Contoh yang pertama, jika diketahui fx sama dengan 2 cos dalam kurung x min pi per 3 pada 0 lebih dari x lebih dari 2pi, tentukan internal fungsi fx cekung ke atas. Nah, penyelesaiannya menentukan turunan kedua dari fungsi fx. Fx sama dengan 2 cos dalam kurung x min pi per 3. F aksen dalam kurung x sama dengan min 2 sin dalam kurung x min pi per 3. Double F aksen min sama dengan min cos dalam kurung x min pi per 3.